Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim ma'rifata wa istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nashaihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang kelima, dan sekarang kita sudah memasuki maqalah yang ke-26. Wal maqalatu sadisatu wal ishrun, maqalah yang ke-26. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Kata Rasulullah, akan datang terhadap umatku satu masa, satu zaman, mereka cinta kepada 5 perkara tapi lupa kepada 5 perkara. Dan ini sudah terjadi. Seperti ini Rasulullah bilang seperti ini karena memang diberi petunjuk oleh Allah. Bukan karena seperti dukun-dukun itu yang bisa nebak-nebak, bukan. Kata Rasulullah, akan datang suatu masa terhadap umatku mereka mencintai 5 hal dan melupakan 5 hal. Maksudnya di sini umat-umat secara umum, karena sebagian orang ada yang tidak seperti itu. Apa 5 hal itu? Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat. Sudah terjadi apa belum? Sudah. Tapi di sini umat yang dimaksud adalah umat secara umum, karena contoh semisal Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka kan juga termasuk umat. Tapi mereka tidak lupa kepada akhirat, tidak begitu cinta kepada dunia. Coba kita lihat sekarang ini, fenomena sekarang ini. Urusan dunia dikejar habis-habisan. Urusan ibadah, sholat males-malesan, baca Quran males-malesan, zikir males-malesan, dan hal-hal yang baik itu males-malesan semua. Silaturahim males-malesan. Itu kan semuanya hubungannya dengan akhirat. Giliran urusan dunia, misalkan kerja dari pagi sampai sore sampai malam, mau rela, dibela-bela itu rela, sampai kaki di kepala di kaki, itu rela semuanya untuk mendapatkan harta dunia. Lebih-lebih memang tujuannya adalah untuk berbangga-banggaan dengan harta dunia. Tapi kalau tujuannya untuk hal-hal yang baik, misalkan untuk menafkahi anak dan istri, untuk membantu orang lain, ya bagus. Mencari dunia itu bagus. Tidak selamanya mencari dunia itu bernilai negatif. Dan ini sudah terjadi. Coba ya, orang misalkan kerja pagi, biasanya pagi, subuh-subuh, setelah subuh itu, kira-kira bisa bangun apa enggak orang itu sebelum subuh? Misalkan orang mau kerja ke Python atau kemana, itu biasanya berangkatnya setelah subuh, biasanya dijemput. Itu kira-kira sebelum subuh bisa bangun apa enggak orang? Bisa dan mudah. Coba kalau udah ada kerja, bangun sebelum subuh untuk melaksanakan sholat subuh, susah. Itu tanda orang lebih mencintai dunia dan melupakan akhirat. Coba misalkan sekarang, misalkan ada kegiatan jam 6, tapi kegiatan ini yang sifatnya duniawi, kerja atau apa gitu, kegiatan kumpul-kumpul bareng yang sifatnya duniawi lah, senang-senang. Kemudian ada kajian. Saya yakin orang itu lebih
gampang bangun ketika ada acara-acara yang tidak bersifat akhirat. Itu berarti orang masih butuh untuk belajar. Tapi coba misalkan cari ilmu jam 6, susah untuk bangun itu. Padahal sama-sama pentingnya kan. Bahkan jauh lebih penting yang berhubungan dengan akhirat. Dan ini sudah terjadi. Yuhibbunad dunya wa yansawna al-akhirah. Mereka lebih mencintai dunia dan melupakan akhirat. Yang kedua, wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Mereka lebih mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Artinya apa? Orang itu saking fokusnya menjalani kehidupan sampai lupa bahwa kematian itu pasti terjadi. Kematian itu pasti ada, kematian itu pasti datang. Saya kemarin dapat cerita dari seseorang. Ada orang itu sakit, didatangi sama seseorang, kemudian didoakan sama orang yang menjenguk itu, semoga cepat diberi kesembuhan, semoga cepat sehat kembali. Pokoknya intinya seperti itu. Apa yang terjadi? Jadi beberapa hari yang mati siapa? Yang mati yang mendoakan. Yang sakit ya masih sakit tapi tidak mati. Itu misteri kematian seperti itu. Tidak ada yang tahu kapan datangnya. Saya juga pernah dapat cerita di salah satu pondok di Jawa Timur. Itu ada santri yang sakit. Ada santri yang sakit, sehingga biasanya kalau di pondok-pondok itu kan waktunya sholat jamaah, pengurus itu keliling ke kamar-kamar untuk membangunkan. Ayo bangun. Waktu itu ada dua yang masih tersisa di kamar, santri sama satunya temannya itu. Temannya ini sehat, santri ini sakit. Ayo bangun. Ternyata yang dibangunkan ini yang sakit, dia buka mata. Yang ini yang di sampingnya ini, justru ini yang tidak buka mata. Ini yang meninggal, yang benar-benar sehat. Yang menjadi pertanyaan kan, kita ini seringkali melupakan kematian, padahal kematian itu pasti akan datang. Yang menjadi pertanyaan lagi, apa bekal kita ketika sudah mati? Apakah kita punya bekal? Apakah kita punya amal soleh? Ataukah kita tidak punya sama sekali, sehingga kita menjadi orang yang rugi? Dikatakan oleh Rasulullah dari riwayat Sayyidah Aisyah, man qala fi kulli yawmin 25 marrah Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut thumma mata ala firashihi a'tahu Allahu ajra syahid. Kata Rasulullah, ini amalan, ini bisa kita amalkan dan sangat mudah sekali. Barang siapa yang membaca setiap hari sebanyak 25 kali. Sedikit apa banyak? Sedikit. 25 kali yang membaca Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Dibaca 25 kali setiap hari. Kalaupun seandainya dia mati di atas tempat tidurnya, apa kata Rasulullah? Allah akan memberinya pahala orang yang mati syahid. Artinya apa itu doanya itu? Ya Allah, berkahi kami di dalam kematian dan setelah kematian. Itu bisa diamalkan. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Tahu nulisnya? Nanti saya buatkan gambar, nanti tinggal di-share. Nah, ini sudah terjadi. Orang mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Ya pasti kita semuanya mencintai kehidupan. Siapa yang tidak mencintai kehidupan? Saya juga mencintai kehidupan. Cuma bagaimana caranya agar kehidupan itu menjadi kehidupan yang mempunyai nilai arti yang besar di hadapan Allah. Kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang tidak membawa kepada mudarat atau keburukan. Semuanya mencintai kehidupan. Siapa yang suka kepada kematian? Semuanya takut kepada kematian. Cuma takutnya itu yang tidak benar. Kalau takut kepada kematian, kenapa biasa-biasa saja, tidak mencari sangu, tidak mencari bekal, tidak melakukan amal soleh? Itu namanya takut yang hanya di mulut saja, di lidah saja. Dan ini sudah terjadi. Yuhibbunal hayah
wa yansawnal mauta. Mereka lebih mencintai dunia, mencintai kehidupan, dan melupakan kematian. Saya itu heran juga, kadang-kadang ada orang takziah. Pada saat orang lain berduka, itu yang takziah masih bisa ngakak-ngakak itu. Kok tidak bisa ngambil pelajaran bahwa suatu saat yang takziah itu juga akan mengalami hal yang sama, akan mati juga. Kadang masih lagi takziah sambil gosip, lagi takziah sambil ngerumpi, sambil ngomongkan orang. Apa tidak cukup kematian itu sebagai nasihat yang paling berharga? Kata Rasulullah, kafa bil mauti wa itu, sungguh cukup kematian sebagai wa'id. Wa'id itu orang yang memberi nasihat. Coba kalau kita pengen nasihat yang tanpa suara, tanpa ada yang menasihati, datanglah kepada kematian. Masa kita tidak bisa dinasihati orang, kemudian kita tidak mempan juga dinasihati terhadap adanya kematian? Sudah ketika mendapatkan mau'idah dari mubalik, dari ustaz, dari kiai, tidak mempan, tidak masuk ke dalam hati. Giliran melihat kematian juga tidak mempan juga, tetap sama. Hati kita ini terbuat dari apa? Kalau gitu, sampai tidak mempan dinasihati dengan jenis apapun. Orang-orang dulu ketika melihat kematian, bertakziah kepada orang-orang yang meninggal, mereka benar-benar berduka. Ya baguslah kalau misalkan ngakak-ngakak, ketawa-ketawa, yang penting tujuannya itu untuk menghibur untuk menghibur tuan rumah yang sedang berduka. Tapi kalau ngakak-ngakaknya sendiri sama sama pentakziah yang lain, dan yang dibahas adalah hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang bersifat duniawi, itu nanti akan bisa mengeraskan hati. Itu yang kedua, dan ini sudah terjadi. Mereka lebih mencintai dunia dan melupakan akhirat, dan lebih mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Yang pertama tadi apa? Lebih mencintai dunia dan melupakan akhirat. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada ula. Ula itu yang dimaksud adalah dunia. Kenapa ula? Karena ula itu yang pertama, sedangkan akhirat yang terakhir. Yang ketiga, apa kata Rasulullah? Wa yuhibbunal qusura wa yansawnal qubura. Mereka lebih mencintai terhadap kusur. Kusur itu rumah-rumah mewah. Giliran bangun rumah, dibagus-baguskan. Tapi mereka lupa terhadap kuburan, padahal itu adalah rumah masa depan. Pernah lihat ada orang rumahnya mewah-mewah, bagus-bagus, bertingkat-tingkat, pokoknya serba bagus. Tapi urusan akhirat, dia tidak mau sholat, dia tidak mau puasa, tidak mau baca Quran, tidak mau dzikir, tidak mau cari ilmu. Pernah lihat orang seperti itu? Pernah? Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. Mereka mencintai rumah-rumah mewah, tapi melupakan kuburan. Padahal kuburan adalah rumah masa depan. Itu yang akan ditempati pasti itu. Semua orang pasti akan mempunyai rumah yang namanya kuburan. Nah, gimana caranya agar kuburan itu menjadi rumah yang indah, rumah yang mewah? Ya kita harus punya amal soleh. Kuburan sesempit itu loh, coba bayangkan. Ukuran berapa kali berapa itu. Dia dimasukkan di liang lahat, ditutup pakai kayu seperti ini. Itu kan sempit. Bagi orang soleh itu tidak akan menjadi sempit, justru menjadi luas. Seakan-akan dia berada di satu istana yang sangat indah, sangat mewah, sangat megah. Kalau dia orang soleh. Tapi kalau orangnya bukan orang soleh, orang yang ahli maksiat, orang yang banyak berbuat dosa, ya dia merasakan bahwa kuburan itu adalah kegelapan, kesempitan, sendiri tanpa ada yang menemani. Kalau orang soleh ditemani sama bidadari, ditemani sama makhluk-makhluk Allah yang bisa membahagiakan dia di alam kubur. Sampai orang soleh itu nanti akan mengharapkan
Kapan ini terjadi hari kiamat? Biar cepat-cepat masuk ke surga. Karena orang itu kalau di alam kubur dia sudah bahagia, pasti setelahnya jauh lebih bahagia. Tapi kalau di alam kubur sudah sengsara, itu tanda bahwa setelahnya jauh lebih sengsara. Nah, orang sekarang lebih mencintai kusur, rumah-rumah mewah, dan melupakan kubur, alam-alam kubur dan yang terjadi di alam kubur. Nanti akan ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu, apa lagi? Apa kiblatmu? Kira-kira kita bisa menjawab apa enggak sekarang? Iya, sekarang. Bisa. Tapi itu bukan pertanyaan seperti pertanyaan ujian nasional atau ujian di sekolah, bukan. Sekarang kita bisa menjawab dan tahu jawabannya. Tapi nanti ketika di alam kubur belum tentu. Itu sesuai dengan amal soleh masing-masing. Kalau seperti itu ya nyaman, dihafalkan aja menjelang mati itu. Ini jawabannya ini. Pasti tidak akan disiksa sama malaikat mungkar dan nakir. Tapi itu sesuai dengan amal perbuatan masing-masing, sesuai dengan amal soleh masing-masing. Kalau amalnya soleh, maka dia bisa menjawab dan akan selamat dari siksa kubur. Yang keempat ya. Yang keempat, wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Mereka lebih mencintai harta dan melupakan hisab. Ya tadi sudah saya jelaskan, urusan kerja itu dibela-belani sampai mati. Banting tulang dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam. Kira-kira kuat apa enggak? Kuat. Giliran cari ilmu 1 jam, kadang enggak kuat. Giliran hadir majelis zikir 1 jam, enggak kuat. Giliran baca Quran 1 jam, enggak kuat. Padahal itu nanti yang akan dibawa mati. Kata Rasulullah, mereka lebih mencintai harta dan melupakan hisab. Artinya bagaimana? Setiap harta yang kita miliki itu akan ada hisabnya. Itu ngambil dari mana, dapat dari mana, digunakan untuk apa, kemudian hartanya berapa, yang digunakan untuk kebaikan berapa, yang digunakan untuk keburukan berapa. Semuanya akan dihisab oleh Allah. Semua harta itu akan dihisab oleh Allah. Ya bagus kalau tujuannya mencari harta untuk kebaikan, untuk berdakwah di jalan Allah, untuk membantu orang lain berjuang di jalan Allah, bagus. Tapi kalau murni mencari dunia, mencari harta, mereka lebih mencintai harta tapi melupakan hisab, maka itu satu tanda orang yang celaka. Kata Rasulullah, az-zuhdu an tuhibba ma yuhibbu khaliquka. Zuhud itu kemarin sudah dijelaskan, zuhud itu tidak adanya ketergantungan hati kepada dunia. Zuhud itu kamu mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Misalkan Allah senang enggak kalau ada orang sholat? Senang enggak kalau ada orang sholat? Allah senang. Berarti zuhud itu kita juga senang kepada sholat. Senang enggak kalau Allah itu melihat ada orang cari ilmu? Senang apa enggak? Senang. Berarti kita pun harus senang kepada mencari ilmu. Itu satu tanda orang zuhud. Wa antubghidha ma yubghidu khaliquka. Kita membenci apa yang dibenci oleh Allah. Itu namanya zuhud. Contohnya apa? Allah tidak suka orang gosip, kita pun tidak suka. Itu namanya zuhud. Allah tidak suka orang yang tidak sholat, kita juga tidak suka tidak sholat, berarti kita sholat. Itu namanya zuhud. Wa antakhruja min halalid dunya kama takhruj min haramiha, kama takhruja min haramiha, kama takhruju min haramiha. Dan kita keluar dari halalnya dunia, artinya kita tidak menggunakan harta dunia yang halal untuk hal-hal yang tidak manfaat, sebagaimana kita juga menghindari dari yang haram agar kita menjadi orang yang selamat. Yaitu tanda-tanda orang yang zuhud. Fa inna halalaha hisabun wa haramuha adabun. Karena sesungguhnya dunia itu
halalnya dihisab, haramnya diazab. Itu dunia. Harta itu seperti itu. Halaluha hisab wa haramuha azab. Halalnya itu dihisab, haramnya diazab. Wa antarhamal muslimin kama tarhamul nafsaka. Ini tanda-tanda orang yang zuhud. Kita mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi kepada diri kita sendiri. Itu tanda orang yang zuhud. Yang berikutnya, wa anta taharraja anil kalami fi ma la ya'nik kama tataharraj minal haram. Kita menghindari dari berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sebagaimana kita menghindari dari perkara yang haram. Itu juga tanda orang zuhud. Wa anta taharraja an kasratil akli kama tataharraju anil maitatil lati ishtaddanatnuha. Kita menghindari dari banyaknya makan. Orang itu kalau zuhud dia tidak terlalu banyak makan, sebagaimana kita menghindari dari bangkai yang sangat busuk baunya. Itu tanda orang zuhud. Itu tanda orang zuhud. Tapi banyak makan itu juga bagus loh. Banyak makan itu bagus ketika tujuannya apa? Tujuannya apa banyak makan yang bagus? Hah? Supaya ibadah kuat. Nyenengkan orang, atau misalkan dimasakkan orang tuanya biar orang tuanya seneng. Makan yang banyak. Kan kemarin ada ya salah satu jalur orang jadi wali itu makan yang banyak untuk mensyukuri nikmatnya Allah. Ini semuanya adalah nikmat Allah. Tapi ya bedakan antara orang rakus sama orang mensyukuri nikmat, karena itu urusan hati, itu tidak bisa disamakan. Wa anta taharraja min hutamid dunya wa zinataha kama tataharraju minan nar. Kita menghindari mengumpulkan harta dunia dan segala macam perhiasannya sebagaimana kita menghindari dari api neraka. Jika tujuannya adalah dunia bukan untuk akhirat. Itu tanda orang zuhud. Wa an tuqassira amalaka fid dunya fa hadha huwa zuhdu fid dunya. Dan kita tidak terlalu panjang angan-angan dalam hal urusan dunia. Panjang angan-angan bagaimana? Nanti saya pengen punya uang 1 miliar, pengen punya rumah 2, pengen punya mobil 5. Itu panjang angan-angan. Karena sesungguhnya pendek angan-angan itulah adalah zuhud yang sesungguhnya ketika di dunia. Yang kelima, tadi kan akan datang satu masa terhadap umatku 5 hal, mencintai 5 hal dan melupakan 5 hal. Yang kelima, wa yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq. Mereka lebih mencintai makhluk dan melupakan khaliq. Kalau urusan mencintai manusia sangat mudah, tapi mencintai Allah sangat sulit. Itu tanda bahwa orang tersebut sudah masuk dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Padahal sebenarnya mencintai Allah itu sangat mudah. Orang itu punya watak, dia akan mencintai siapapun yang berbuat baik kepada dia. Misal ya, ada orang tiap hari ngasih uang 100.000 misalkan kepada kita. Otomatis walaupun dia tidak ngomong apa-apa, hati kita itu condong kepada dia dan cinta kepada dia. Jika kepada manusia kita bisa seperti itu, kenapa tidak bisa kepada Allah? Padahal Allah itu kebaikannya tidak terhingga. Kasih nafas, apa itu bukan kebaikan? Coba tanya di rumah sakit, harga oksigen berapa? Kalau kita bayar setiap hari butuh uang berapa? Nah itu. Kita masih bisa misalkan kentut, kasih sama Allah, itu mahal. Orang ada yang tidak bisa kentut harus dioperasi itu. Berarti Allah ini kan sangat baik. Kenapa kita tidak bisa cinta? Padahal kebaikannya tidak terhingga. Sedangkan kebaikan manusia hanya bisa dihitung beberapa saja. Kenapa kita bisa cinta kepada manusia tapi tidak bisa cinta kepada Allah? Itu 5 hal. Akan saya ulang kembali. Akan datang kepada umatku satu masa mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Pertama,
mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat. Yang kedua, mereka mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Yang ketiga, mereka mencintai rumah mewah dan melupakan kuburan. Yang keempat, mereka mencintai harta dan melupakan hisab. Dan yang kelima, mereka mencintai makhluk dan melupakan Khalik. Dan insyaallah makalah yang ke-27 akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.